Nah, selamat pagi. Ya, kita terus senantiasa berdoa untuk bangsa dan negara, karena saat ini memang untuk situasi keadaan khususnya dengan adanya pandemi virus corona ini memang merupakan suatu beban atau tantangan yang tidak ringan. Namun biar kiranya kita semua terus mengarahkan semuanya ini hanya kepada Tuhan, biar Allah ikut bekerja menolong semuanya. Ya, untuk itu mari kita akan merenungkan firman Tuhan yang tidak asing lagi bagi kita. Kita baca di dalam Injil Matius. Injil Matius pasal yang 9 ayat 9 sampai ayat 13. Injil Matius pasal yang ke-9 ayat 9 sampai dengan ayat 13. Demikian firman Tuhan akan saya bacakan. Setelah Tuhan Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai, lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Kemudian ketika Tuhan Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Tuhan Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Tuhan Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Ya, sampai di sini. Ya, di dalam kitab Injil, dalam firman Tuhan ini kita melihat tentang bukti dari kasih Allah kepada umatnya itu sangat luar biasa. Terlebih umatnya yang berdosa, ya, dan dinyatakan dengan banyak mujizat-mujizat, perkara-perkara yang ajaib terjadi, karena memang manusia yang sudah jatuh dalam dosa itu memang hidupnya itu sangat tertekan, sangat menderita, ya, dan Tuhan itu tidak membiarkannya. Ya, di dalam firman Tuhan ini menerangkan ada seorang yang bernama Matius yang bekerja sebagai pemungut cukai. Ya, kita tahu bahwa di Israel saat itu ketika ada seorang yang bekerja sebagai pemungut cukai, itu benar-benar dianggap sama seperti orang-orang berdosa lainnya. Ya, dikucilkan, dibenci, ya, dicaci maki, ya, tidak disapa mungkin, dan lain-lain. Ya, ini bagi Matius sebagai pemungut cukai ini suatu yang sangat menekan, ya, menjadi sesuatu yang berat, ya, menjadi sesuatu yang tidak membuat bahagia, ya, bisa sebagai suatu badai yang sangat berat. Ya, kita bisa merenungkan, membayangkan tentang ketika orang itu selalu dianggap sebagai orang yang tidak baik, sebagai orang berdosa, itu harga diri di tengah-tengah masyarakat itu benar-benar seolah tidak ada harganya sama sekali. Kalau itu hanya berjalan beberapa hari, beberapa bulan, wah, itu tidak begitu. Tapi kalau sudah itu
katanya seterusnya selama hidup, itu benar-benar sesuatu yang sangat-sangat berat. Harga hidup ini sudah tidak ada harganya sama sekali. Ya, ketika Tuhan Yesus melihat Matius duduk di rumah cukai dan memanggil kepada Matius, ikutlah aku. Ya. Ikutlah aku. Maka saat itu Matius tidak tinggal diam. Dikatakan maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Wah, ini sesuatu yang sungguh panggilan dari Tuhan, itu suatu panggilan yang benar-benar mendatangkan sesuatu sukacita, damai, sejahtera. Panggilannya itu mendatangkan suatu pengharapan yang besar. Yang orang lain memandang hina, yang orang lain memandang suatu yang tidak baik. Tapi Tuhan Yesus yang dikagumi oleh banyak orang senantiasa menyapa, memanggil dengan penuh kasih. Wah, ini sesuatu yang sangat luar biasa yang dirasakan oleh Matius saat itu. Ya. Ketika orang menolak, ketika orang membenci, namun Tuhan Yesus itu mau menerimanya. Wah, ini perkara yang sungguh membuat Matius ini ya tidak segan-segan untuk mau menolak, untuk ya meninggalkan pekerjaannya dan lantas mengikuti Tuhan Yesus. Ada suatu sukacita yang sangat besar, sehingga saat itu oleh karena sukacitanya mengadakan suatu pesta. Tuhan Yesus datang di situ dan juga banyak para pemungut cukai dan orang berdosa ikut makan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Saya kira sukacita tidak hanya dirasakan oleh Matius, tapi juga teman-teman Matius, para pemungut cukai. Wah, merasakan sesuatu yang sangat luar biasa. Bagaimana mereka membayangkan tentang pribadi Tuhan Yesus, begitu peduli sekali kepada orang yang dianggap remeh, yang dikucilkan, namun Tuhan Yesus itu sedemikian baiknya, kasihnya begitu luar biasa. Ya. Nah, jadi itu suatu pengalaman yang sangat indah. Ya. Di dalam kehidupan Matius, bagaimana kasih Tuhan nyata sekali bagi orang yang berdosa. Nyata sekali kasihnya kepada orang berdosa. Ketika orang berdosa diterima oleh Tuhan, ini suatu kelegaan yang luar biasa. Apa yang sudah menekan, apa yang menindis di dalam kehidupannya itu rasakan suatu, ada yang keluar dalam hidupnya menjadi sesuatu yang sangat menyukacitakan. Ya, ketika Matius dan banyak pemungut cukai dan orang berdosa itu menjadi percaya ya kepada Tuhan, kepada Kristus, ya ternyata yaitu ada orang-orang yang tidak dapat menerimanya. Ya. Khususnya saat itu orang-orang Farisi sebagai tokoh-tokoh agama saat itu. Ya. Jadi memandangnya ketika Tuhan Yesus makan bersama-sama dengan orang-orang yang dianggap sebagai orang berdosa, tidak dapat menerimanya.
Ini merupakan suatu tantangan yang tidak ringan bagi orang yang sudah percaya kepada Kristus. Ini merupakan suatu perkara yang tidak ringan, terlebih saat itu yang tidak bisa menerima itu tokoh-tokoh agama, pemimpin-pemimpin agama pada saat itu. Itu lebih berat ketika hanya orang mengucilkan, ya, ketika orang hanya tidak menyapa, tapi ini lebih lagi, ya, lebih lagi. Sesuatu yang sangat berat bisa menjadi suatu badai yang terus ada di dalam orang yang percaya kepada Kristus. Ini suatu salib yang harus dipikul oleh orang yang percaya kepada Tuhan. Suatu salib penderitaan yang harus ditanggung oleh orang-orang yang percaya kepada Kristus. Ya, kalau kita merenungkan betapa ketika orang percaya itu menanggung penderitaan salib, ya mungkin ada di tengah-tengah keluarga yang tidak percaya pada Kristus, yang tidak sama. Tiap-tiap waktu selalu ada dalam kehidupannya. Kita bisa mendengar kesaksian-kesaksian orang yang dulu tidak percaya Kristus dan kemudian percaya pada Kristus, sudah dibuang dari keluarga, tidak menerima hak warisan. Wah, itu merupakan suatu perkara yang tidak ringan, berat. Dirasakan dari hari ke hari, waktu ke waktu. Ya, harus bagaimana untuk mencukupkan kebutuhan hidup, bagaimana untuk segala sesuatu, ya, dapat memenuhi kebutuhan hidup ketika sudah keluarga menolak. Itu benar-benar suatu beban yang sangat berat, ya. Ketika hanya mengarahkan perhatiannya kepada keadaan, bisa saja orang itu kembali untuk meninggalkan Tuhan, ya, untuk kembali kepada yang lama. Ketika penderitaan itu begitu berat, bisa, ya. Dan itu pun juga bisa terjadi ketika ada orang-orang percaya tidak mau pikul salib karena begitu beratnya kembali kepada yang lama. Dan inilah sesuatu yang dialami ketika orang baru percaya kepada Tuhan. Ada di persimpangan jalan untuk tetap bertahan atau untuk kembali kepada hidupnya yang lama. Namun ketika orang yang saat itu tidak menerima orang-orang percaya pada Tuhan, Tuhan itu saat itu membela, ya, membela. Mulai dari ayat 11. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Tuhan Yesus, Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Tuhan Yesus mendengar dan berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kukendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Nah, inilah sesuatu ketika orang-orang yang menentang,
tidak menerima ketika orang berdosa itu terima Tuhan Yesus. Namun itulah maksud kedatangan Tuhan ke dunia itu memang bukan untuk mencari orang yang benar, tapi mencari orang yang berdosa. Ya. Jadi Tuhan itu datang ke dunia bukan untuk mencari orang benar, tapi mencari orang yang berdosa. Memang pemahaman yang sedemikian tidak sama dengan pemahaman kepercayaan-kepercayaan lain. Ya. Jadi orang lain berusaha bagaimana untuk selalu hidup benar dengan caranya masing-masing. Ya. Tentang keselamatan itu masih meragukan, tapi terus berupaya untuk bagaimana tetap hidup benar. Tapi dengan kekuatan manusia, dengan cara manusia, tidak mungkin akan mencapai suatu keselamatan yang diadamkan. Karena manusia itu sudah jatuh dalam dosa. Tidak mungkin akan membawa dengan segala usaha, mungkin dengan membagi sedekah, berbuat baik, itu dapat menyelamatkan dari dosa. Tidak mungkin. Hanya pribadi yang turun dari surga, yang datang ke dalam dunia ini, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus, yang sudah ditetapkan Allah untuk datang ke dalam dunia. Ketika orang dosa ditebus dosanya, harus ada suatu kurban. Seperti dalam Taurat Perjanjian Lama, ketika bagaimana orang itu berdosa, dalam pengampunan ya harus ada kurban. Ya, Kristus datang ke dunia, yaitu ditentukan Allah untuk menyelamatkan umatnya, dan nantinya harus menderita mati salib untuk keselamatan umatnya. Maka ketika orang yang sudah percaya Yesus, ya, ketika menghadapi tantangan, ketika orang memandang sebagai sesuatu yang menjadi musuhnya, itu memang berat, ya. Namun lebih artinya mau memandang kepada apa yang disampaikan Tuhan atau memandang penderitaannya. Ini perkara yang tidak mudah. Bagaimana harus menentukan pilihannya ketika itu menjadi suatu badai yang menimpa di dalam kehidupan orang-orang percaya. Permasalahan yang datang di dalam setiap orang percaya itu kadang-kadang membuat sesuatu tekanan yang sangat berat. Namun ketika hidup tertekan, kemana kita membawa hidup ini? Itu ada pilihan, ada persimpangan untuk senantiasa ya tetap memandang Tuhan atau memandang dengan masalah. Ada dalam suatu persimpangan jalan. Ya. Tetapi firman Tuhan, ketika di situ kita ingat bahwa keselamatan itu sesuatu yang sangat penting. Ketika tahu bahwa keselamatan itu sesuatu yang berharga, pasti harus mau membayar harga untuk tetap mempertahankan imannya. Di dalam surat Ibrani, kita akan baca dalam surat Ibrani pasal 12.
Ibrani pasal 12 ayat yang kedua. Ibrani pasal 12 ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Tuhan Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ya, ini firman Tuhan itu menjadi suatu jawaban ketika kita ada di tengah-tengah suatu pergumulan tantangan terhadap kehidupan iman. Ya, dikatakan marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Tuhan Yesus. Bagaimana untuk menyelamatkan umatnya? Tuhan Yesus itu mengalami penderitaan yang cukup berat, ditolak oleh banyak orang, dihina, dicaci maki, disiksa. Namun Dia tidak berhenti untuk tetap mengasihi umatnya, tidak putus asa. Itulah yang Tuhan lakukan untuk membela umatnya itu sedemikian menderita yang luar biasa. Dia sungguhnya tidak berdosa, tapi Dia dijadikan dosa untuk menyelamatkan umatnya. Ketika Dia harus dianiaya, menderita di kayu salib, sangat-sangat berat. Namun tidak pernah sepatah kata pun untuk membenci manusia, sepatah kata pun untuk mengutuk manusia. Namun apa yang keluar dari mulutnya adalah kata-kata kasih yang penuh pengampunan, mendoakan kepada Bapanya untuk pengampunan bagi semua orang yang berdosa. Ya, rela menderita, namun tidak ada sepatah kata pun untuk membenci manusia. Itulah Tuhan Yesus. Maka kita sebagai orang-orang percaya dalam setiap pergumulan apapun, seperti kata firman Tuhan dalam kitab Ibrani, mari kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Tuhan, meskipun dalam perjalanan. Di dalam mengiring Tuhan sering menghadapi banyak masalah, sering mengalami banyak tekanan. Namun segala-galanya kita lakukan untuk terus memandang kepada Tuhan. Dia Allah. Dalam pengorbanannya adalah untuk kita. Dan itu menjadi sesuatu yang menjadi kekuatan bagi kita untuk tetap setia kepada Tuhan, untuk tetap mengikut kepada Tuhan. Ya. Jadi ini sesuatu yang perlu bagi kita, bagaimana mensikapi keadaan-keadaan ketika kita sebagai orang percaya itu menghadapi begitu banyak tantangan masalah karena iman kita. Nah, di dalam kehidupan ini kita juga dihadapkan suatu masalah, tantangan yang tidak ringan. Dampak dari virus corona begitu besar dalam hal ekonomi dan lain-lain, ketika orang itu saat ini untuk memulihkan keadaan hidup ketika saat itu ditimpa keadaan tentang ekonomi, itu merupakan suatu
hal yang tidak mudah. Ya, seperti yang tadi pagi disampaikan oleh Bapak Sadra, bagaimana ketika menghadapi masalah, ya sampai ya cemas tapi tidak sharingkan pada keluarga, tapi menyuruh istrinya, anaknya tidur, tapi ternyata terus menggantung di teras. Ya, karena merasa sesuatu yang menekan dalam hidupnya, tidak ada jalan keluar, bunuh diri, menggantung. Bagi orang yang saat ini kena dampak, itu juga merupakan tekanan yang sangat berat. Maka apa yang dikatakan dalam firman Tuhan, mari kita dalam segala sesuatu kita mengarahkan mata hati kita tertuju kepada Tuhan Yesus. Dia yang menderita, menanggung penderitaan yang sebegitu besar untuk kita semuanya. Biar itu menjadi suatu kekuatan di dalam kehidupan iman kita untuk tidak lemah, tidak putus asa. Demikian juga untuk bangsa dan negara, khususnya untuk pemimpin kita dalam menjalankan tugas. Ya, jangan sampai ada yang mereka putus asa. Orang-orang yang terpapar dengan virus corona, biar kiranya juga tetap ingat akan Tuhan, biar Tuhan senantiasa juga melawat mereka, diberi kekuatan, penghiburan, sehingga dapat lepas dari semua keadaan yang menimpa bangsa dan negara kita. Dan untuk itu, ini firman Tuhan. Biar kiranya ini terus dalam doa kita membawa semua masalah keadaan negeri ini kita kepada Tuhan. Kita percaya ketika kita terus datang dengan kerendahan hati, Allah mendengar apa yang menjadi doa kita. Tuhan pasti lakukan sesuatu yang terbaik dengan situasi keadaan bangsa dan negara ini. Ya, melalui firman Tuhan yang sedikit ini kiranya menjadi berkat bagi kita, mengalasi ketika kita berdoa kepada Tuhan.